Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 857. Keempat gambar dinding di dalam makam bawah tanah itu sebenarnya tidak mengharuskan seseorang untuk sepenuhnya memahami makna dan misteri yang terkandung di dalamnya. Asalkan ada sedikit pemahaman, maka persyaratan pemindahan akan terpenuhi. Semua ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya tidak semudah itu dilakukan. Jumlah orang yang memasuki reruntuhan ini sangat banyak, tetapi hanya sedikit lebih dari setengahnya yang berhasil memenuhi persyaratan pemindahan. Saat memandang sekeliling, Luo Xiu menyadari bahwa tempat di mana ia dipindahkan masih merupakan sebuah makam bawah tanah. Namun, dibandingkan dengan makam bawah tanah sebelumnya, yang ini jauh lebih luas. Dengan menyebarkan kesadarannya, Luo Xiu tidak menemukan jejak Linghu Sixuan dan Qi. Dalam hatinya, ia langsung memahami bahwa lokasi pemindahan bersifat acak dan tidak dapat dipastikan. Tidak semua orang dipindahkan ke tempat yang sama. Menyadari hal ini, Luo Xiu mulai berjalan ke depan. Tidak lama kemudian, ia merasakan fluktuasi aura hukum serta suara pertempuran sengit datang dari arah depan. Ia segera meredam auranya dan mengkonsolidasikan formasi penyamaran menjadi simbol yang melekat pada tubuhnya. Saat mendekat, ia melihat sekelompok orang dari klan Hong. Klan Hong berasal dari salah satu dari 8 dunia tertinggi, yaitu dunia Xuan. Dalam banyak sekte kaisar dan keluarga besar di 3000 dunia besar, warisan mereka termasuk yang tingkatannya tinggi. Leluhur klan Hong, Kaisar Hong Meng, pernah membunuh Kaisar Hunyuan dan menggantikannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jajaran Dewa Iblis tingkat 6, kekuatan leluhur klan Hong sangatlah luar biasa. Dengan tatapan tajam, Luo Xiu melihat beberapa orang dari klan Hong sedang bertarung dengan sosok yang dipenuhi aura kematian. Setiap ahli klan Hong diselimuti oleh energi kekacauan. Beberapa di antaranya bahkan dikelilingi oleh energi ungu yang luas, menunjukkan kedudukan mereka yang sangat tinggi. Sosok yang bertarung dengan mereka adalah seorang mayat hidup, hanya tersisa kerangka tulang, dan mengenakan baju zirah berwarna biru kehijauan. Di tempat itu, Luo Xiu tidak melihat tetua klan Hong yang memiliki tingkat kultivasi Kaisar Agung. Yang hadir hanyalah 4 orang ahli tingkat Kaisar Dewa, 1 orang dari tahap akhir dan 3 orang dari tahap menengah. Dari sini, Luo Xiu semakin yakin bahwa posisi pemindahan dari makam bawah tanah tempat gambar dinding berada memang acak. Jika tidak, seharusnya para anggota klan Hong tidak akan terpencar. Selain keempat ahli Kaisar Dewa dari klan Hong yang sedang bertarung dengan mayat hidup itu, Luo Xiu juga samar-samar merasakan keberadaan orang lain di sekitar, bersembunyi dan tampaknya menunggu kesempatan untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Hun Tian, keempat ahli Kaisar Dewa dari klan Hong bekerja sama, energi kekacauan tanpa batas bergemuruh, membentuk ruang domain. Sebuah tangan raksasa yang terbentuk dari energi kekacauan muncul, menekan mayat hidup yang dipenuhi aura kematian itu ke bawah. Boom! Ledakan menggelegar terdengar terus-menerus. Aura kematian yang menyelimuti mayat hidup tersebut semakin terkikis. Ketika aura kematian akhirnya lenyap, yang tersisa hanyalah sebuah kerangka emas yang jatuh ke tanah, sementara baju zirah biru kehijauan yang dikenakannya juga terlepas dan jatuh ke tanah. Pupil mata Luo Xiu sedikit mengecil. Kerangka emas itu mengandung aura yang luar biasa, dan baju zirah biru kehijauan itu juga luar biasa, bahkan masih dalam keadaan utuh. Jika baju zirah itu mampu menahan serangan gabungan dari 4 ahli Kaisar Dewa tanpa mengalami kerusakan sedikitpun, bisa dipastikan bahwa daya tahan pertahanannya sangatlah mengagumkan. Keempat ahli Kaisar Dewa dari klan Hong juga mengalami luka-luka. Tetapi memperoleh kerangka kuat dan baju zirah ilahi ini tentu merupakan pencapaian yang sangat berharga bagi mereka. Ahli Kaisar Dewa tahap akhir dari klan Hong maju ke depan, mengulurkan tangannya, dan langsung menyimpan kerangka serta baju zirah biru kehijauan itu. Namun, tiba-tiba, sebuah lempengan giok emas jatuh dari dalam kerangka itu, yang ternyata tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Semua orang tahu bahwa benda yang tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan pasti merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Munculnya lempengan giok emas ini di reruntuhan Dewa Iblis Purba langsung membangkitkan berbagai spekulasi. Saat itu juga, ruang di sekitar mereka sedikit bergetar. Salah satu ahli Kaisar Dewa yang bersembunyi di sekitar tidak bisa lagi menahan diri dan langsung bertindak. Sosoknya melintas seperti angin dan menyerang ahli Kaisar Dewa tahap akhir dari klan Hong. Orang ini juga seorang ahli Kaisar Dewa, dan tingkat kultivasinya telah mencapai tahap ke-8. Keempat ahli Kaisar Dewa dari klan Hong sudah terluka sebelumnya.
Ahli dengan tingkat tertinggi di antara mereka hanya berada di tahap ketujuh, sedikit lebih lemah dibandingkan dengan lawannya. Bang, dua orang itu bertarung di udara. Ahli Kaisar Dewa tahap ketujuh dari klan Hong berubah wajah, darah merembes dari sudut bibirnya, dan tubuhnya terdorong mundur. Sementara itu, ahli Kaisar Dewa yang menyerang itu mengulurkan tangannya, menangkap lempengan giok emas, lalu berbalik untuk melarikan diri. Berani sekali kau pikir bisa merampas harta klan Hong begitu saja. Tiba-tiba, suara marah menggema. Seorang lelaki tua berambut putih dengan pakaian ungu muncul. Ia mengangkat tangannya, mengeluarkan tebasan energi pedang kekacauan yang langsung menyerang ahli Kaisar Dewa yang mencuri giok emas tersebut. Sir, ahli Kaisar Dewa yang mencuri itu sangat cepat, telah menguasai hukum elemen angin hingga tingkat ke-9. Ia dengan mudah menghindari tebasan pedang kekacauan. Awalnya, ia berpikir bahwa dengan penguasaannya atas hukum angin tingkat ke-9, ia dapat dengan mudah melarikan diri. Namun, lelaki tua berbaju ungu itu tiba-tiba membuka 5 jari tangannya. 5 bilah energi pedang kekacauan berpotongan, membentuk sangkar yang menyegel ruang di sekitarnya. Hancurlah, ahli Kaisar Dewa pencuri itu berteriak. Hukum angin tidak hanya unggul dalam kecepatan, tetapi juga dalam daya ledak. Angin kencang mengamuk, mencabik-cabik sangkar kekacauan dan menciptakan celah untuk melarikan diri. Namun, saat ia baru saja keluar dari sangkar kekacauan, sebuah tangan raksasa turun dari langit, membentuk sangkar kekacauan lainnya yang kembali menjebaknya. Beberapa saat kemudian, energi ahli Kaisar Dewa pencuri itu semakin terkuras. Setelah sekali lagi terjebak dalam sangkar kekacauan, ekspresi keputusasaan pun muncul di wajahnya. Kau hanya seorang pengembara yang berani menantang klan Hong. Kau pikir kami ini lemah? Lelaki tua berbaju ungu itu mendengus dingin dan segera bertindak. Energi kekacauan berubah menjadi api yang membara, membakar tubuh ahli Kaisar Dewa pencuri itu hingga musnah, jiwa dan raganya lenyap sepenuhnya. Adegan ini membuat para ahli lain yang bersembunyi di sekitar merasakan hawa dingin merayap di hati mereka. Jelas bahwa tindakan lelaki tua berbaju ungu itu adalah untuk memberikan peringatan keras. Para ahli Kaisar Dewa lain yang sebelumnya mengintai dengan niat jahat pun perlahan mundur, menandakan bahwa mereka tidak ingin mencari masalah dengan klan Hong. Tiba-tiba, tatapan lelaki tua berbaju ungu itu mengarah ke tempat Luo Xiu berada. Kilatan niat membunuh yang dingin melintas di matanya, sementara energi kekacauan bergejolak di sekelilingnya. Lelaki tua berbaju ungu ini adalah ahli Kaisar Dewa tahap ke-9, dan kesadarannya jauh lebih kuat dibandingkan Luo Xiu. Dengan mudah, ia melihat melalui formasi penyamaran Luo Xiu. Meskipun Luo Xiu juga merasa penasaran dengan lempengan giok emas itu, ia tidak ingin bertikai dengan orang-orang dari klan Hong saat ini. Namun, ketika ia hendak pergi, sekelompok orang datang dengan gerakan yang sangat mencolok dan langsung menghadangnya. Mereka adalah orang-orang dari klan Mu dari Sekte Seribu Hukum. Krek, simbol formasi pecah, dan formasi penyamaran Luo Xiu dihancurkan secara paksa oleh beberapa kekuatan kesadaran ilahi yang sangat kuat, memperlihatkan sosoknya yang tersembunyi. Saat ini, ia tidak menggunakan wujud aslinya, sehingga baik klan Hong maupun klan Mu tidak mengenalinya. Para ahli dari klan Hong dan klan Mu menatapnya dengan penuh niat membunuh. Meskipun mereka tidak mengenali identitas asli Luo Xiu, mereka tahu bahwa pria ini, bersama dua rekannya, telah memperdaya Sekte Dewa Tianyun dan mempermainkan 4 ahli tingkat Kaisar Dewa. Terutama bagi klan Mu, pewaris berikutnya dari kepala keluarga mereka, Mu Xiao, telah ditangkap oleh orang ini. Bajingan, serahkan Mu Xiao, maka kami akan mengampuni nyawamu. Seru seorang ahli dari klan Mu dengan nada penuh kemarahan. Kalian tahu Mu Xiao ada di tanganku, tapi masih berani membentakku. Apa kalian tidak takut kalau aku membunuhnya sekarang juga? Luo Xiu tertawa dingin, sama sekali tidak gentar dengan ancaman mereka. Kau, jangan terlalu berlebihan. Para anggota klan Mu langsung naik pitam. Luo Xiu tidak melihat kapal perang ungu keemasan milik klan Mu, yang berarti para tetua klan Mu serta 2 Kaisar Dewa, termasuk si tua Tianyun, tidak datang. Saat itu juga, beberapa sinar cahaya melesat dari kejauhan. Tak lama kemudian, belasan ahli dari klan Macan Putih muncul, setiap orang dikelilingi oleh aura iblis yang mengerikan, dengan niat membunuh yang sangat kuat. Klan Macan Putih, klan Mu, dan klan Hong telah mencapai kesepakatan aliansi dalam ekspedisi ke reruntuhan Dewa Iblis Purba ini. Sekarang, puluhan ahli tingkat Kaisar Dewa mengepung Luo Xiu, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Dikelilingi oleh musuh kuat, Luo Xiu tetap tenang dan berkata dengan nada dingin, tanpa kehadiran Dewa Agung, kalian pikir bisa membunuhku hanya dengan kekuatan kalian? Anak muda yang sombong, sejak kapan seorang Kaisar Dewa rendah bisa sesumbar seperti ini? Seorang ahli dari klan Macan Putih mencibir. Ia menghunus pedang emasnya dan dalam sekejap mata sudah muncul di hadapan Luo Xiu. Boom! Tanpa basa-basi,
ahli dari klan Macan Putih itu menebas Luo Xiu dengan ganas, mengeluarkan aura yang sangat dahsyat. Sebuah perisai senjata kaisar muncul dari tubuh Luo Xiu, menahan serangan itu. Namun, kekuatan lawannya terlalu luar biasa. Dalam sekejap, Luo Xiu terlempar ke belakang, mundur lebih dari 10 meter. Setengah langkah Dewa Agung, pupil mata Luo Xiu menyempit. Sejak ia mencapai tingkat kaisar Dewa Rendah, ini adalah pertama kalinya ia bertemu lawan sekuat ini. Seorang ahli dengan kultivasi setengah langkah Dewa Agung bisa meremehkan siapapun di bawah tingkat kaisar Dewa Sejati. Jika bukan karena perisai pertahanannya, serangan tadi mungkin tidak hanya membuatnya mundur. Jadi kau memiliki senjata kaisar sebagai pelindung. Tak heran kau berani sesumbar. Tapi dengan kekuatan sekecil itu, bahkan dengan senjata kaisar, kau tetap seperti semut. Ahli dari klan Macan Putih itu kembali menyerang. Pedang emasnya menebas dengan dahsyat, menghancurkan ruang di sekitarnya. Cahaya pedang yang menyilaukan membawa tekanan yang luar biasa. Sert, Luo Xiu menghilang dalam sekejap. Serangan itu meleset, tetapi ahli klan Macan Putih itu hanya tersenyum dingin dan segera menebas ke arah lain, mengunci posisi baru Luo Xiu. Apa kau tidak lelah? Luo Xiu mengerutkan alis, lalu mengangkat tangannya dan menarik keluar seseorang musik xiao. Ia menggunakan musik xiao sebagai tameng di depannya. Jika ahli dari klan Macan Putih tetap bersikeras menyerang, maka musik xiao pasti akan mati duluan. Hentikan! Para ahli dari klanmu langsung panik. Beberapa kaisar dewa mereka serentak bergerak untuk menghentikan tebasan dari klan Macan Putih. Saat klanmu sibuk menahan serangan itu, Luo Xiu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia melompat dan berubah menjadi cahaya kilat, menghilang dalam sekejap mata. Bajingan licik, para anggota klanmu marah besar dan segera mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Orang-orang dari klan Macan Putih dan klan Hong juga ikut mengejar. Hahaha, Luo Xiu, bagaimana rasanya dikejar-kejar? Di tengah pelariannya, suara yang familiar terdengar di telinga Luo Xiu. Dari kejauhan, Ling Hu Sixuan muncul dengan ekspresi penuh ejekan. Bes! Di saat yang sama, suara dentingan kecapi bergema di udara. Dari sisi lain langit, Kiki, sang gadis berbakat, muncul dengan kecapi di pelukannya, melangkah di udara dengan anggun. Kurasa kalian berdua sebaiknya ikut melarikan diri denganku. Ada seorang ahli setengah langkah Dewa Agung yang mengejarku dari belakang, kata Luo Xiu sambil tertawa, melihat kedua temannya. Begitu mendengar itu, senyum di wajah Ling Hu Sixuan langsung menghilang. Meskipun ia memiliki artefak legendaris tungku emas Huang Tian, dengan tingkat kultivasinya sebagai kaisar dewa rendah, ia tidak bisa sepenuhnya mengaktifkan kekuatannya. Melawan seorang kaisar dewa puncak masih bisa diatasi, tetapi melawan ahli setengah langkah Dewa Agung, itu bukan pertempuran yang mudah. Sialan, kau memang selalu bikin masalah. Dikejar oleh ahli setengah langkah Dewa Agung, tapi masih bisa tertawa. Gerutunya, sebelum segera berubah menjadi cahaya kilat dan melarikan diri bersama Luo Xiu. Sementara itu, Kiki hanya tersenyum tipis. Dalam sekejap, mereka bertiga melesat sebagai kilatan cahaya dan menghilang ke dalam kedalaman makam bawah tanah. Bersambung.